Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Oktavia Nugraha dari kelompok 8 Manajemen Keuangan kelas E2. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasio keuangan manajemen yang akan dijelaskan oleh Dejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejar Ridwan Komara dari kelompok 8 kelas E2. Izin mempresentasikan tentang rasio keuangan manajemen. Definisi rasio keuangan dibagi menjadi dua, rasio keuangan dan juga rasio. Definisinya itu, definisi rasio keuangan adalah salah satu metode keuangan yang digunakan sebagai metode indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio juga sering digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap penyelamatan aset perusahaan. Oke, lanjut. Fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan perpaduan perbandingan data review hasil suatu perusahaan dengan perpaduan perbandingan data keuangan yang ada dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba dan aliran kas. Dilanjut cara menghitung rasio. Rasio lancar atau current ratio. Dibandingkan cara lainnya, perhitungan rasio lancar terbilang sederhana. Perhitungan ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Adapun yang dimaksud dengan aktiva lancar adalah jenis aktiva yang dapat dituliskan dengan kas yang kurun waktu 1 tahun. Rumus perhitungannya cukup mudah, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Contohnya, bisnismu memiliki aktiva lancar sebesar 15 juta rupiah dan utang lancar sejumlah 7,5 juta rupiah. Dengan demikian, perhitungan rasio lancar untuk bisnis tersebut adalah sebagai berikut. Aktiva lancar, utang lancar. Aktiva lancar dibagi utang lancar sama dengan rasio lancar. 15 juta rupiah dibagi 7.500.000 sama dengan 2. Diketahui angka rasio lancar di atas 1. Untuk mengetahui rasio laba bersih terhadap penjualan, maka menggunakan metode ini, yaitu laba bersih dibagi penjualan. Dan yang ketiga ada perhitungan profitability ratio dengan pendekatan ROA atau disebut return on asset. Metode ini untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat digunakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Dan yang keempat ada perhitungan rasio dengan pendekatan return on investment atau disebut ROI. Profitability ratio ini untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi nilai investasi. Poin selanjutnya adalah rasio utang jangka pendek atau ratio of liquidity. Bisa disebut dengan current ratio atau rasio lancar. Rumus ini dipakai untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Atau bisa disebut aktiva lancar, hutang lancar. Dengan demikian dapat diketahui besaran aktiva yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Yang selanjutnya ada solvency ratio atau rasio hutang. Metode ini untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangatlah penting sebagai para investor untuk menanamkan modalnya. Dan yang terakhir ada activity ratio atau rasio aktivitas. Adanya analisa aktivitas untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui aktivitas laba yang digunakan. Manfaat rasio probabilitas yang pertama, mengetahui dengan pasti laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, menjadi tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, bagi manajer perusahaan, rasio probabilitas bisa menjadi pegangan untuk mengevaluasi kinerja dalam perusahaan. Yang terakhir, menjadi tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah nilai saham perusahaan layak dibeli. Selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat, memprediksi dan menganalisa seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi total kewajibannya, baik jangka pendek ataupun itu jangka panjang, dengan metode yang lebih cepat dengan tidak memasukkan nilai persediaan.
yang dimana aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Demikian dapat diketahui struktur keuangan yang sehat atau tidak dari kemampuannya untuk membayar hutang. Selanjutnya yaitu rasio kas. Rumus digunakan sebagai perbandingan kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rumusnya antara lain kas ditambah aktiva setara kas atau hutang lancar dikali 100%. Aktiva setara kas adalah sejenis aktiva yang bisa dengan cepat untuk diuang. Selanjutnya yaitu memahami rasio liquidity. Rasio liquidity adalah kelas metrik keuangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan peminjaman untuk melunasi kewajiban utang lancar tanpa harus meningkatkan modal eksternal. Jadi liquidity mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban utang dan margin keselamatannya. Dihitung melalui current ratio, quick ratio, serta rasio arus kas. Dengan kata lain, likuiditas merupakan kemampuan mengubah aset dengan uang tunai dengan cepat dan ekonomis. Biasanya liquidity ratio paling manfaat bila digunakan dalam bentuk komparatif, baik internal maupun eksternal. Pentingnya rasio liquidity. Yang pertama, menentukan kemampuan bisnis membayar utang jangka pendek. Perusahaan dengan angka liquidity rasio 1 masih lebih daripada di bawah 1. Namun, investor atau kreditur biasanya perlu melihat rasio yang lebih tinggi, yaitu sekitar di atas 2 atau 3. Makin tinggi angka liquidity rasio berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan jangka waktu pendek. Sementara itu, angka 1 menunjukkan perusahaan sedang mengalami modal kapital negatif yang berpotensi menuju krisis likuiditi. Yang kedua, menentukan kelayakan kredit. Pemberi pinjaman akan melihat rasio likuiditas saat memutuskan pemberian kredit kepada perusahaan akan diperpanjang atau tidak. Tentunya, pihak pemberi pinjaman perlu meyakini bahwa perusahaan yang diberi pinjaman dana mampu membayar utangnya. Sebab itu, tanpa apapun yang mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dapat menghambat kemungkinan bisnis memperoleh pinjaman. Yang terakhir, ketiga, penentu kelayakan investasi. Liquidity ratio merupakan tolak ukur untuk melihat kondisi keuangan suatu bisnis memang sehat dan layak menerima investasi. Adanya masalah modal kerja saat krusial karena akan menghambat aspek tertentu dari bisnis. Karena itu, perusahaan perlu memiliki kelonggaran dana untuk menyelesaikan tagihan-tagihan jangka pendek. Sehubungan dengan itu, rendahnya liquidity ratio dari bisnismu. Tingginya angka rasio liquidity membuat bisnis dapat menyelesaikan tagihan jangka pendek dengan mudah, akan tetapi investor mungkin memandang hal tersebut berlebihan. Solvency ratio atau rasio hutang. 1. Rasio hutang melalui pendekatan aktiva. Analisa dana yang berasal dari hutang. Rumus yang digunakan antara lain total hutang atau total aktiva kali 100%. Semakin kecil nilai presentasi tersebut, maka memiliki keuntungan uang yang semakin besar. 2. Hutang melalui pendekatan modal atau equity. Rumus yang digunakan untuk menganalisa jumlah hutang dengan perbandingan modal. Disarankan misalnya jumlah hutang tidak melebihi nilai modal itu tersendiri. Dengan demikian, semakin kecil perhitungan persentase dan dari rumus tersebut, semakin menunjukkan nilai keuangan yang sehat. Rasio aktivitas atau ratio of activity. 1. Rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah piutang yang beredar. Semakin besar jumlah piutang yang beredar, semakin baik nilai keuangan. Rumusnya adalah perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rumus rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Rumus ini digunakan untuk mengetahui maksimum penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar nilai rasionya,
maka semakin bagus analisa keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Yang ketiga, rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Kegunaannya untuk menghitung penjualan dengan pendekatan persediaan. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin baik. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau persediaan. Yang keempat, rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva. Rumus ini untuk melihat perbandingan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva yang dimaksud terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap atau keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakan adalah siklus total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Semakin nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pula optim. Yang ketiga, rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Kegunaannya untuk menghitung penjualan dengan pendekatan persediaan. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin baik. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau persediaan. Yang keempat, rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva. Rumus ini untuk melihat perbandingan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva yang dimaksud terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap atau keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakan adalah siklus total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Semakin nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pula optim.